Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tematik kembali. Masih dengan tematika ya. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sebelum itu hal yang harus kita lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya silakan dibuka bukunya halaman 57. Kita lihat bagian bawah ya. Kegiatan 2. Mengelompokkan nilai tempat puluhan dan satuan. Tuliskan lambang dan nama bilangannya. Lingkari gambar setiap 10. 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. Kita lihat gambar yang pertama. Di situ ada gambar buku. Nah, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buku. Nah, tadi petunjuknya adalah lingkari gambar setiap 10. Oke, kita lingkari 10 buku. Nah, sudah. Nah, kita bergeser ke kolom sampingnya. Di situ ada kolom puluhan dan satuan. Yang kita lingkari tadi, ya, tadi ada 10 buah buku kan? Itu dinamakan 1 puluhan. Oke? Ustazah ulangi lagi. Yang kita lingkari tadi ada 10 buku kan? 10 buku dalam satu lingkaran. Nah, 10 buku itu dinamakan 1 puluhan. Oke, ditulis di kolom puluhan, ditulis angka 1. Kemudian yang tidak masuk lingkaran ada berapa? Ada 2. Berarti ada 1 puluhan dan 2 satuan. 1 puluhan dan 2 satuan itu dinamakan 12. Ditulis lambang bilangannya. Lambang bilangan jangan lupa ya, dituliskan dengan angka 12. Kemudian yang bagian bawahnya sudah ditulis nama bilangannya, yaitu 12. Oke, kita lanjutkan yang bagian bawah. Di situ ada pensil. Pensilnya ada berapa? Dihitung bersama. Oke, pensilnya ada 16. Nah, setiap 10 pensil kita lingkari. Sudah ya. Dalam 10 pensil tadi kita sebut apa? 1 puluhan. Oke, di tempat puluhan ditulis angka 1. Kemudian yang tidak dalam lingkaran ada berapa pensil? Ada 6. Berarti 6 ini kita sebut satuan. Jadi ada 1 puluhan dan 6 satuan yang disebut 16. Benar sekali. 16. Oke, lambang bilangannya ditulis 16. Kemudian jangan lupa di bawahnya juga ditulis nama bilangannya, yaitu 16. Oke, nah selanjutnya silakan dibuka halaman 58. Di situ ada penggaris dan juga penghapus. Kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan
sesuai dengan contoh yang sudah Ustazah berikan tadi. Oke. Selanjutnya, bawahnya kegiatan 3, mengamati gambar. Warnailah biru pada lingkaran di bawah gambar yang menunjukkan sikap tertib. Warnailah merah pada lingkaran di bawah gambar yang menunjukkan sikap tidak tertib. Nah, di situ ada 4 gambar ya. Yang pertama, ada gambar seorang anak sedang mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Itu merupakan sikap tertib atau tidak? Benar sekali. Itu merupakan sikap tertib, berarti kita warnai dengan warna biru. Kemudian gambar yang sebelah kanannya, wah, ada anak sedang buang sampah sembarangan. Berarti warna apa ya yang sesuai? Warna merah, karena anak tersebut tidak tertib ya. Kemudian gambar yang bawah sebelah kiri, ada anak sedang mempresentasikan di depan kelas. Oke, berarti dia tertib ya. Berarti yang tepat adalah warna biru ya. Oke, selanjutnya gambar yang terakhir, yang sebelah kanan bagian bawah. Susan mengajak teman-temannya ya. Teman-teman, ayo sebelum pulang beri salam kepada Bu Guru. Berarti tertib ya, bagus ya. Berarti kita warnai dengan warna biru. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 60. Pembelajaran 4. Bacalah cerita berikut ini. Pulang sekolah. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Murid-murid berseru gembira. Susan juga tampak gembira. Hari ini Susan ada jadwal latihan menari tortor. Susan pulang dijemput oleh ibunya. Sesampainya di rumah, Susan meletakkan sepatu di rak sepatu. Susan meletakkan tas di atas meja belajar. Susan sangat tertib meletakkan barang miliknya. Susan terbiasa tertib sejak kecil karena orang tuanya selalu mengajarkan sikap disiplin. Setelah beristirahat dan membersihkan diri, Susan berangkat ke tempat latihan menari. Susan menyukai tarian tortor karena gerakannya mudah dan tidak terlalu cepat. Kalian tahu tidak tari tortor itu seperti apa? Nah, nanti kita lihat ya, tari tortor itu seperti apa. Oke, kemudian selanjutnya halaman 61. Kegiatan 1, mengamati gambar dan membaca kalimat. Ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, di situ dalam kotak ada kata apa? Yuk kita baca bersama. Siang hari. Kalimatnya adalah siang hari Susan pulang sekolah. Kalau kita baca perlahan, siang hari Susan pulang sekolah. Nah, itu kalau kita membacanya perlahan. Oke, yang kedua, dalam kotak ada kata menari. Susan suka menari tortor. Oke, kita baca perlahan. Susan suka menari tortor. Selanjutnya, kegiatan 2, bermain peran. Susan selalu menaati aturan di rumah. Sepulang sekolah, Susan mengucap salam dan mencium tangan ibu. Susan meletakkan sepatu di rak sepatu dan tas di atas meja belajar. Susan segera mengganti baju seragam dan mencuci tangannya. Sekarang ayo bergantian berperan sebagai Susan. Nah, itu tadi adalah aturan di rumahnya Susan ya. Aturan di rumahnya Susan apa saja tadi?
Nah, meletakkan sepatu di rak sepatu. Jadi setelah pulang sekolah, Susan itu meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, sebelumnya setelah pulang sekolah, Susan apa? Mengucapkan salam terlebih dahulu ya, dan mencium tangan ibunya. Kemudian meletakkan sepatu di rak sepatu. Dan kemudian apalagi? Meletakkan tas di atas meja belajar. Itu adalah aturan Susan di rumah. Selanjutnya kita buka halaman 62. Kegiatan 3, menari bersama. Tari tortor berasal dari daerah Sumatera Utara, tepatnya di daerah Tapanuli Selatan. Tarian ini gerakannya lambat, mengikuti irama khas musik Tapanuli Selatan. Perhatikan gambar di bawah ini dan lakukan bersama-sama. Oke, kita lihat ya. Mulai dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah gerakan tari tortor. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 63. Alhamdulillah, saat ini kita telah mengenal 2 tarian daerah. Ada yang masih ingat? Tari apa saja? Oke, yang baru kita pelajari adalah tari tortor, berasal dari daerah Sumatera Utara, tepatnya Tapanuli Selatan. Nah, kalau tarian tortor ini gerakannya adalah lambat. Nah, kalau yang satunya, yang sebelumnya sudah kita pelajari, tari apa namanya? Ada yang ingat? Benar sekali. Yang sebelumnya sudah kita pelajari adalah tari maumere. Nah, kalau tari maumere itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kalau tortor tadi gerakannya lambat, kalau tarian maumere ini gerakannya cepat. Betul. Oke, kita jawab ya pertanyaan di bawahnya. Ayo sebutkan tarian tortor berasal dari daerah mana? Ada yang ingat? Betul, berasal dari Sumatera Utara, daerah Tapanuli Selatan. Selanjutnya, gerakan tari tortor termasuk gerakan lambat atau cepat? Tari tortor tadi gerakannya adalah lambat. Betul sekali. Nah, Susan selalu disiplin dan giat dalam berlatih sehingga ia pandai menari. Buatlah kalimat dengan kata menari. Jika kamu sudah bisa, angkat tanganmu dan ucapkan kalimatnya. Nah, tentunya kalian sudah bisa ya membuat kalimat dengan kata menari. Oke. Selanjutnya, Susan menunjukkan sikap tertib di rumah. Susan melakukan kebiasaan baik di siang hari. Amati gambar di bawah ini. Jadi yang pertama setelah pulang sekolah apa? Susan salam ya. Kemudian mencium tangan ibunya. Kemudian Susan juga meletakkan sepatu di rak sepatu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, gambar yang ketiga, setelah pulang sekolah, setelah membersihkan diri, setelah istirahat, Susan bersiap untuk latihan menari tortor. Berikan pendapatmu tentang sikap Susan. Apa di rumahmu ada aturan? Oke, sekarang di rumah kalian apakah ada aturan? Ada ya? Ada. Aturan apa saja yang kamu lakukan di siang hari? Biasanya kalau kalian siang hari, aturan apa yang harus kalian lakukan? Boleh ditulis. Oke, nah alhamdulillah hari ini kita belajarnya sudah selesai.
Tadi kita belajar yang pertama adalah nilai tempat puluhan dan satuan. Kemudian kegiatan di siang hari ya, kegiatan baik di siang hari yang dilakukan Susan. Kemudian tambah satu lagi ya, yaitu tentang tari tortor yang berasal dari daerah Sumatera Utara, tepatnya Tapanuli Selatan, dan tarian ini gerakannya adalah lambat. Oke, alhamdulillah. Tetap semangat belajar, solih-solihah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.